Pada video kali ini saya akan membahas tentang looping dengan menggunakan statement while. Nah, apa bedanya looping dengan while dan dengan for? Kita gunakan looping dengan while itu untuk proses looping ketika tidak tahu jumlah pasnya. Jadi jumlah loopingnya, jumlah pasnya, jumlah siklusnya itu tidak kita ketahui secara pasti sehingga kita perlu menggunakan while. Nah, beda dengan menggunakan for. For kan dia menggunakan indeks atau urutan angka yang sudah pasti, sehingga untuk yang for itu kita gunakan ketika loopingnya atau pasnya itu sudah kita ketahui secara pasti sebelumnya. Nah, itulah bedanya. Nah, kita menginjak ke contohnya. Nah, struktur umum dari while itu adalah seperti ini. While logical expression, contohnya while logical expression menggunakan ini relasi kan hasilnya logika. Kemudian kita taruh statementnya di bawah while-nya ini, yaitu ini ada contohnya, ada dua statement, yaitu display dan menghitung x. Dan jangan lupa setiap while itu butuh statement n. Ini n. Nah, sebagai contoh kita membuat variabel x sama dengan 5. Ini kita kasih semikolon, berarti tidak kita tampilkan di layar atau di command window-nya. Kemudian kita gunakan statement while x kurang dari 25, maka kita akan mendisplay x. Nah, kemudian kita akan update nilai x itu dengan rumus 2 kalikan x min 1. Ini kita kasih semikolon, nanti kita tidak tampilkan. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan n. Nah, bagaimana cara membaca looping ini? Ini kita definisikan x sama dengan 5. While itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah selama. Jadi selama x kurang dari 25, maka kita akan mendisplay x. Kemudian kita update x-nya 2x min 1. Kemudian dia akan kembali ke sini, kan looping berarti di ini ke sini. Ini satu kali pas. Yang keduanya dia akan ngecek x yang sudah diupdate ini, apakah x kurang dari 25. Jika iya kurang dari 25, maka dia akan mendisplay x. Kemudian dia akan ngupdate lagi, menghitung x yang baru, kemudian dicek lagi apa x kurang dari 25, kita display x. Nah, ketika ternyata setelah diupdate itu x-nya lebih besar daripada 25, maka dia akan berhenti. Nah, berhenti looping ini kita tidak perlu menggunakan break. Beda dengan yang menggunakan looping for looping, itu kita menghentikan looping itu dengan statement break. Nah, ini tidak perlu break. Nah, inilah yang direkomendasikan. Kita lebih baik menggunakan while daripada menggunakan yang for. Oke, syarat untuk membuat while loop itu seperti ini, ada dua. Syarat yang pertama, looping variabel itu harus punya nilai tertentu sebelum while dieksekusi. Jadi kita harus membuat nilai awalnya atau initial value-nya sebelum mengeksekusi while. Ini kita contoh. Variabel loopingnya itu adalah x, maka kita harus mendefinisikan atau menentukan nilai dari x sebelum while, artinya dia di atasnya barisnya while. Ini contoh. Jadi sebelum while itu kita harus definisikan dulu x-nya berapa untuk kondisi awalnya. Kemudian syarat yang kedua, variabel loop itu harus dirubah oleh statement. Ini kita lihat variabel loop yaitu x itu diupdate atau dirubah di statement. Kita lihat, berarti hanya dua syaratnya, yaitu yang perlu diingat, kita harus definisikan variabelnya itu, variabel loop itu sebelum while-nya dieksekusi. Di atasnya while kita harus kasih nilai awalnya dulu. Yang pertama. Yang kedua, kita harus mengupdate nilai variabel x itu di statementnya looping while. Ini contoh. Nah, ini dua syaratnya. Kita lanjut ke eksekusi di MATLAB, apakah ini bekerja dengan yang diharapkan. Nah, saya sudah bikin programnya sama persis. X sama dengan 5, while x kurang dari 25, selama x kurang dari 25, maka kita akan mendisplay nilai x. Kemudian kita mengupdate nilai x tersebut. Kemudian kita cek lagi di apakah x kurang dari 25. Seterusnya sampai x itu lebih besar daripada 25 untuk yang pertama kali. Ketika x lebih besar daripada 25 untuk yang pertama kali, maka ini akan berhenti. Nah, x yang tersimpan itu adalah x yang terakhir, yaitu yang pertama kali dia lebih besar dari 25. Lebih besar atau sama dengan 25.
Kita coba di sini. Sorry, belum selesai. Ini variabelnya kita kosongkan di workspace-nya, kemudian command window juga kita clearkan, kita eksekusi. Nah, berarti nilai X yang kurang dari 25 itu ada 3 yang sesuai dengan persamaan ini. X sama dengan 2X min 1, yaitu 5, 9, dan 17. Nah, berarti ada 3 nilai X yang dengan menggunakan persamaan updatean ini dia kurang dari 25. Nah, kalau kita cek di variabel workspace-nya, ternyata X itu bernilai 33. Nah, berarti X-nya itu setelah 5, 9, 17 itu akan loncat ke 33. Nah, 33 kan lebih besar daripada 25, maka dia akan menghentikan loopingnya ini. Jadi ini contoh yang tercatat terakhir ya, yang berarti yang pertama kali dia melebihi yang 25. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lanjut yang contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh infinite loop, artinya looping yang tidak akan berhenti, dia akan terus bekerja terus menerus. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat programnya. X itu adalah kondisi awalnya, kita definisikan 8 atau kita isi nilai 8. Kemudian selama X tidak sama dengan 0, maka kita update X nya itu adalah X min 3. Nah, ini kita lihat dari syarat kedua syarat tadi, X itu harus didefinisikan atau dikasih nilai awal sebelum while dieksekusi, yaitu di atasnya while, yaitu X sama dengan 8. Nah, selain itu X harus diupdate di statementnya, yaitu kita sudah lakukan ini update dari variabel X nya, itu X selanjutnya itu adalah X sama dengan X min 3. Kemudian jangan lupa kasih N. Nah, X sama dengan 8, selama X tidak sama dengan 0, berarti kan 8 tidak sama dengan 0, berarti lanjut di statement berikutnya, di statement yaitu X sama dengan X min 3. Berarti X yang baru itu adalah X yang lama, yaitu 8 dikurangi 3, yaitu 5 ini. Jadi dari 8 menjadi 5, kemudian dia akan naik lagi, ngecek lagi apakah X tidak sama dengan 0. 2 kan tidak sama dengan 0, berarti dia akan mengupdate lagi nilai X, yaitu 5 dikurangi 3 menjadi 2. Jadi nilai yang keduanya adalah 2. Nah, 2 ini akan dicek lagi apakah 2 tidak sama dengan 0. Ya, berarti dia akan melanjutkan update X lagi, yaitu menjadi 2 dikurangi min 3, yaitu min 1. Dan lanjut lagi, X yang barunya adalah min 1, dicek lagi apakah min 1 tidak sama dengan 0. Iya, berarti akan mengupdate lagi nilai X, yaitu min 1 min 3, yaitu menjadi minus 4. Nah, kita lihat dari 2 itu menuju min 1, jadi 0 itu dilewati, berarti X itu tidak akan sama dengan 0. Artinya ini tidak sama dengan 0, berarti dia akan terpenuhi terus sampai dia negatif tidak terhingga, maka loopnya ini tidak akan berhenti. Nah, ini adalah contoh infinite loop, karena apa? X tidak akan pernah sama dengan 0. Karena X tidak akan pernah sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0, maka dia akan berhenti. Nah, ini kan tidak sama dengan 0, tidak pernah sama dengan 0, berarti dia akan terus menerus bekerja. Jadi kita buktikan di matlabnya. Ini X sama dengan 8, while X tidak sama dengan 0, maka kita update nilai X nya, yaitu X min X yang terakhir dikurangi 3. Oke, sekarang kita eksekusi bagaimana respon MATLAB ketika dia menjadi infinite loop atau loop yang tidak ada akhirnya. Nah, lihat, kan bekerja terus menerus. Dia akan selalu mengupdate sampai minus tidak terhingga. Nah, ini adalah contoh looping yang tanpa akhir, tiada akhir. Oke, untuk menghentikannya kita bisa gunakan Ctrl C. Nah, berhenti. X yang terakhir yang kita peroleh ketika kita memencet Ctrl C adalah min 678.000 sekian.
Oke, itu contoh yang ketiga. Kita lanjut ke contoh yang tadi, contoh kedua. Sekarang kita menuju ke contoh yang keempat. Ke contoh ketiga. Nah, kita gunakan while loop untuk series kalkulasi yang berseri. Nah, itu maksudnya apa? Kita langsung ke contoh. Nah, kita punya persamaan 5k kuadrat dikurangi 2k untuk k1, untuk k itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah integer positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang dipersoalkan adalah berapa banyak term. Term itu artinya berapa jumlah pasnya, atau termin berapa waktunya, berapa kali dia looping, yang diperlukan untuk menjumlahkan ini. Jadi hasil ketika K sama dengan 1 hasilnya berapa, K2 berapa, dan K3 berapa, itu dijumlahkan. Jadi ketika K2 itu adalah menjumlahkan antara K2 itu sendiri dengan K1. Jadi jumlah nilai yang dihasilkan oleh K1 ditambah dengan jumlah K2. Nah, begitu juga dengan yang ketiga. Ketiga berarti penjumlahan dari 1 dan 2 ditambah dengan ketiga itu sendiri. Nah, itu adalah dijumlahkan. Nah, jadi berapa banyak siklus atau loop yang diperlukan untuk menjumlahkan seluruh hasilnya itu supaya melebihi 10.000. Nah, ketika hasilnya dijumlahkan itu 10.000 itu jadi hasil dari tiap K dijumlahkan itu supaya melebihi 10.000 itu butuh berapa loop. Nah, artinya berapa jumlah loopingnya ini atau termnya tersebut. Nah, kita bisa lakukan dengan while loop. Nah, kita kan tidak tahu berapa jumlah loopnya atau jumlah pasnya, maka kita bisa gunakan while. Nah, yang kita hitung adalah jumlah total dari tiap perhitungan, kemudian berapa loopingnya, berapa pasnya. Nah, berarti kita menghitung dua variabel, yaitu total dan K. Total itu untuk menjumlah dari total penjumlahan dari tiap hasil K1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan K itu untuk mengetahui berapa loopingnya. Ini K nih. Jadi ada dua variabel, total dan K. Nah, kita masih melakukan penjumlahan ketika totalnya itu kurang dari 10.000. Nih. Jadi ketika atau selama totalnya itu kurang dari 10.000, maka kita akan menghitung totalnya terus. Nah, ketika lebih besar daripada 10.000, maka kita akan menghentikan perhitungan. Nah, oleh karena itu ada dua variabel yang perlu kita cari, yaitu totalnya, jumlah dari tiap perhitungan, dan juga loopingnya, total dan K-nya. Nah, karena kita pengen mengetahui total dan K, ini adalah variabelnya, ini adalah statementnya. Nah, maka kita harus ini ya, variabel while-nya kita harus definisikan di awalnya bahwa total awalnya itu adalah 0. Kemudian K itu kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah looping. Nanti ini berguna untuk mengetahui jumlah looping, yaitu dengan menggunakan statement K itu sama dengan K plus 1. Nah, berarti kita harus definisikan K awalnya itu 0. Nah, kemudian ini adalah variabel loopnya, berarti kita harus definisikan di sini. Total sama dengan 5 kalikan X kuadrat dikurangi K. 5K kuadrat dikurangi 2K. Nah, kita tambah dengan total. Total itu artinya total yang sebelumnya, yang sebelumnya, berarti yang kita hitung di sini, di sebelumnya. Berarti ini kita mengupdate nilai totalnya. Ini terlihat dari 5K kuadrat min 2K ditambah dengan total. Total adalah nilai sebelumnya. Dan kita akhiri N. Kemudian kita mendisplay jumlah term atau jumlah pas itu adalah K itu sendiri. Jadi jumlah term adalah nilai K-nya. Kemudian kita display jumlah totalnya itu berapa. Supaya melebihi dari 10.000 itu berapa. Yaitu nanti akan ketemu display totalnya itu adalah 10.203, yaitu lebih dari 10.000. Kemudian pasnya atau siklusnya itu adalah 18. Jadi ini pas yang 0, ini adalah pas yang 1. Nah, lagi pas yang 2, ketiga,
4 ke 5 sampai dia 18, baru dia mencapai totalnya itu adalah lebih dari 10.000. Nah, kita buktikan di ini saya sudah bikin ini. Kita clear dulu. Ini total 0, itu adalah kondisi awal, harus didefinisikan. Looping yang ke 0 juga, ini kita harus definisikan juga. Nah, selama total itu kurang dari 1 kali 1 pangkat 10, artinya E itu adalah eksponen, artinya 10. E itu bukan bilangan natural ya, kalau dalam MATLAB ini E itu artinya, kalau nulisnya seperti ini, itu adalah 10 pangkat 4. Jadi 1 kali 10 pangkat 4 berarti 10.000. Nah, ketika totalnya itu kurang dari 10.000, maka kita akan menghitung looping keberapa, yaitu K plus K1. Kemudian kita totalnya itu adalah rumus tadi, 5K kuadrat minus 2K ditambah dengan total sebelumnya. Kita N, kita display jumlah pas atau term adalah yang K ini, kemudian total keseluruhan hasil persamaan itu kita display totalnya ini. Oke, apakah ini berjalan? Kita lihat. Nah, ini K-nya itu belum saya kasih semikolon supaya tidak membingungkan. Saya ulangi lagi. Nah, ini jumlah pas adalah 18, berarti dia butuh 18 looping. Kemudian total seluruh hasil persamaan ketika pertama kali dia lebih dari 10.000 adalah 10.203, sama seperti tadi ya, 10.203. Oke, sekarang kita menuju yang contoh yang selanjutnya. Nah, kita bahas di video setelah ini supaya tidak begitu panjang durasi videonya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.